Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar soal literasi bahasa Inggris untuk SNBT. Oke, di sini langsung saja ya kita bahas soal soal tentang literasi bahasa Inggris untuk SNBT. Kita langsung aja ke soal pertama. Semoga layarnya kelihatan ya. Di sini topiknya itu Reading Comprehension for UTBK, subtopiknya konsep kilat Specific Information. Untuk menjawab soal seperti ini, kita jangan langsung membaca teksnya, tapi kita baca dulu soalnya gitu ya. Jadi kita cari tahu soalnya itu apa, baru habis itu kita uh, cari keywordnya gitu ya di soal tersebut, lalu kita baca uh, teksnya gitu. Oke, jadi kita langsung baca dulu soalnya yang nomor satu itu. According to Miss West and Oleg Nizak, these are the benefits of having dumb phones, except. Jadi katanya menurut Miss West dan Oleg Nizak ini di bawah ini atau ini adalah manfaat dari menggunakan dumb phones kecuali gitu ya. Jadi yang ini tuh yang ditanyakan bukan merupakan dampak positif gitu ya. Yang bukan merupakan dampak positif memiliki dumb phones itu apa gitu ya. Di antara semua pilihan yang ada gitu ya. Nah, untuk menjawab pilihan ini coba kita lihat eh di soalnya itu kata kuncinya adalah ini ya, benefits of having dumb phone. Nih, manfaat memiliki dumb phones. Coba kita bisa lihat di sini di paragraf kedua. eh ini di paragraf kedua yang Miss West. Miss West's decision to ditch her former smartphone 2 years ago was a spur of the moment thing. Tapi kita lanjut ke pembahasan tentang phone-nya ya. Jadi dia itu beralih dari smartphone ke brick phone ya, karena murah. Jadi waktu dia masih memakai smartphone, dia itu banyak menghabiskan waktunya di telepon tersebut gitu ya. Ini kita bisa lihat di ini nih. She didn't she didn't notice until she bought a brick phone how much a smartphone was taking over her life katanya ya. Jadi dia banyak menghabiskan waktu di smartphone dia tadinya gitu ya. Nah, sejak mengenal brick phone ini, dia udah nggak banyak lagi menggunakan handphonenya. Jadi dia sudah eh, tidak ter, tidak addiction gitu ya terhadap sosial media. Coba kita lihat ke opsi pilihannya yang A. You can avoid media addiction katanya kan. Anda dapat menghindari kecanduan media. Nah, ini benar ini ya. Ini sesuai sama yang ada di paragraf ini. Yang ada di paragraf 2. Berarti ini masuk ke benefit of having dumb phones ya. Jadi ini dikecualikan atau didiskualifikasi ya. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Kita X aja. Eh, Saja yang ini yang pilihan B, yang opsi B. You can have fun with longer battery life katanya ya. eh Kita dapat memiliki atau Anda dapat memiliki ponsel dengan daya yang lebih tahan lama. Nah, untuk ini kita bisa temukan di paragraf 4.
yang bagian pacemaker oleh Nizak yang ini nih, yang a psychologist swapped his smartphone for a Nokia 3310 initially because of the longer lasting battery. Nah, ini alasannya ya. Jadi dia mengganti handphonenya karena baterainya itu yang bertahan lama gitu ya. Jadi ini adalah salah satu benefits of having had dumb phones. Dumb phones. B, opsi B kurang tepat ya. Maksudnya karena dia ini masuk ke benefitnya gitu. Jadi ini kita coret. Terus selanjutnya yang opsi C, you can share your daily life with anyone else. Kamu bisa berbagi ke aktivitas sehari-harimu dengan semua orang gitu ya, dengan mudah gitu. Karena ini tentang dumb phone, yakni bukan smartphone ya, jadi kita tidak easy dong untuk share all daily life with others gitu. Jadi ini bisa jadi ini opsi yang benar. Kita tandai dulu, ini bisa jadi opsi benar. Yang D, coba kita lihat, you can have less time searching for unnecessary information. Nah, ini kita bisa ditemukan tentang ini ada di paragraf 4 ya. You can have less time searching for unnecessary information. Anda dapat memiliki lebih sedikit waktu untuk mencari informasi yang tidak perlu, katanya ini ada di paragraf 4 ya. Uh, Per Zemek Olejniczak admits that now has to plan and more when he goes traveling. Has to plan ahead more when he is traveling. Before he would always be stuck to the phone, checking anything and everything, browsing Facebook on or the news or other facts he didn't need to know nih katanya ya. Yang ini berarti or other facts he didn't need to know. Jadi dia itu dengan menggunakan phone ini tidak perlu lagi gitu ya membaca berita atau informasi yang tidak perlu gitu ya. Itu adalah salah satu manfaat dari menggunakan phone. Jadi ini opsi D ini kurang tepat ya. Karena masih masuk ke manfaat memiliki phone. Yang opsi E, you can have more quality time with yourself and your family. Ini juga ada di paragraf 4 nih. Jadi sekarang semester ini, now he has more time for his family and himself. Nah, ini ya jawabannya ada di sini. Jadi dia memiliki banyak waktu luang untuk keluarganya dan dirinya sendiri. Nah, ini termasuk ke benefit of having dumb phones. Jadi ini bukan pilihan yang tepat ya. Karena pertanyaannya adalah yang bukan manfaat gitu ya. Dari memiliki dumb phones. Yang bukan manfaat dari memiliki dumb phones itu yang opsi C. Nah, ini yang benar ya. Opsi C. Ini opsi yang benar. Ini pilihan yang paling tepat ya. You can share your daily lives with anyone else. Jadi kamu bisa berbagi kehidupan sehari-hari dengan siapapun dengan mudah gitu kan. Padahal kan memiliki dumb phone itu tidak bisa berbagi atau nge-share our daily lives with anyone easily karena itu dumb phones bukan smartphone. Jadi ini adalah pilihan opsi yang paling tepat gitu ya, pilihan yang paling benar di antara semua jawaban. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Let's move on to the next question. eh Kita langsung saja ke pertanyaannya ya. What does the passage mainly talk about? Jadi passage-nya itu utamanya membahas apa katanya?
Uh, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu gitu ya, di setiap paragrafnya itu tentang apa gitu. Untuk mencari tahu utamanya passage ini tuh membahas apa gitu kan. Jadi kita baca dulu ya. Uh, in the US, consumers spend around 700 million a year keeping their fabric soft. In the UK, people spend 200 million a year on fabric softener. A giant manufacturer even claims a massive 50% share of the market, katanya ya. Jadi di Amerika Serikat, konsumen itu menghabiskan sekitar 700 miliar setiap tahunnya untuk menjaga kelembutan kain mereka. Jadi ini tentang pelembut pakaian ya, sepertinya ya. Di Amerika Serikat itu, di Inggris orang menghabiskan 200 juta tak per tahun untuk pelembut kain gitu ya. Habis itu coba kita lihat di ini ya, di paragraf kedua tentang apa gitu kan. Fabric softening surfactants can be derived from animals, plants, or minerals as in the case of newer silicone-based formulations. Jadi fabric softening ini uh, berasal gitu ya. Jadi surfaktan ini kan pelembut. Surfaktan pelembut kain ini dapat berasal derived from animals, dapat berasal dari hewan atau mineral seperti pada formulasi berbasis silikon yang lebih baru gitu kan. Terus whatever they are based on, all fabric softeners work in pretty much the same way by depositing these surfactants onto the fabric to make it feel softer. Reduce static cling and impact of first fragrance, katanya ya. Jadi hanya ada sedikit perbedaan antara bahan kimia yang digunakan dalam pelembut kain dan yang digunakan dalam conditioner rambut. Apapun bahan dasarnya, semua pelembut kain bekerja dengan cara yang hampir sama, yaitu dengan melipisi kain dengan surfaktan ya, agar terasa lebih lembut, mengurangi listrik statis, dan memberikan aroma segar. Nah, selanjutnya kita coba lihat ke paragraf 3. Katanya special fixatives in the mix of both standard and luxury conditioners mean that fragrance can last for days, permitting wardrobes and drawers. Jadi fixatif khusus dalam campuran conditioner standar dan mewah membuat aromanya dapat bertahan selama berhari-hari gitu ya. Terus permitting wardrobes and drawers. Terus akhirnya meresap gitu kan. Meresap ke dalam lemari dan laci gitu ya si softener ini gitu wangiannya. Nah, kita lanjut ke yang paragraf 4. If you are a fabric softener addict, there are now a number of companies that provide alternative and green fabric softeners. Uh, jika Anda seorang pecandu pelembut kain, kini terdapat sejumlah perusahaan yang menyediakan pelembut kain alternatif dan ramah lingkungan, katanya. However, essentially, these are unnecessary products that can trigger health problems and can interfere with the functional aspects of some textiles. Namun pada dasarnya produk-produk ini tidak diperlukan dan dapat memicu masalah kesehatan serta mengganggu aspek fungsional beberapa tekstil, katanya. Ini masuk ke ini sih negatif impact dari softener ini. For instance, contohnya, misalnya katanya ya, when used on towels and nappies, some fabric softeners can reduce absorbency, which is why it's generally recommended that reusable nappies aren't washed with them.
Misalnya, ketika digunakan pada handuk dan popok, beberapa pelembut kain dapat mengurangi daya serap, sehingga umumnya disarankan untuk tidak mencuci popok yang dapat digunakan kembali bersama pelembut kain, katanya. Once they are washed, atau sekali eh, itu dicuci gitu ya, atau dibuang ke saluran pembuangan, eh, pelembut kain dapat menjadi sangat beracun bagi kehidupan akuatik gitu ya. Jadi ini negatif impact-nya ya. Eh, kita lihat lagi soalnya, what does the passage mainly talk about? Coba kita lihat opsi pertama, the downside of fabric softener usage. Kerugian penggunaan pelembut kain. Seperti yang kita baca tadi ya, emang tadi kita bahas eh, di paragraf ini seberapa banyak orang menggunakan softener ini gitu ya. Terus juga dijelaskan negatif impact dari penggunaan softener ini gitu ya. Jadi ini bisa masuk ke opsi jawaban kita tadi dulu. Kita tandai dulu yang A ini bisa saja jadi benar, bisa jadi opsi pilihan yang paling tepat. Selanjutnya yang opsi B. The popularity of fabric softener in the US katanya ya. Ini kurang tepat ya. Karena zat kimia memang dibahas tadi dalam teks, tapi yang menjadi fokus teks adalah akibat dari penggunaan yang dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan laut gitu ya. Jadi ini kurang tepat, kita eliminasi aja ini X ya. Selanjutnya yang opsi C, harmful compounds found in fabric softener. Eh, senyawa berbahaya yang terkandung dalam pelembut kain yang opsi C ya. Zat kimia memang dibahas dalam teks, tapi yang menjadi fokus teks adalah akibat dari penggunaannya yang dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan laut. Kok seperti yang dijelaskan tadi, ya, maaf. Jadi kita ke yang AB dulu ya. The popularity of fabric softener in the US. Kita kembali lagi ke yang opsi B ini. Jadi kenapa yang AB ini tidak tepat gitu? Karena popularitas penggunaan pelembut kain hanya dibahas sedikit pada paragraf pertama ya. Nih yang ini. Yang ini ya, yang ini, yang ini, yang ini. Hanya dibahasnya sedikit gitu tuh ya. Kayak semacam pembuka gitu. eh jadi hal ini bukan fokus utama teks ya. Jadi ini seperti yang tadi kita bilang ini tuh dieliminasi. Kita lanjut ke yang opsi C, harmful compounds found in fabric softener. Zat kimia memang dibahas dalam teks tapi tidak menjadi fokus teks. Tapi yang menjadi fokus teks adalah akibat dari penggunaannya yang dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan laut. Jadi yang C ini juga bukan opsi yang tepat, kita X. Yang D, controlling the habit of using fabric softener. Mengendalikan kebiasaan penggunaan pelembut kain. Ini juga kurang tepat ya yang opsi D. Karena teks secara umum menyampaikan informasi mengenai eh, kandungan dan dampak penggunaan pelembut pakaian, bukan membahas kebiasaan dalam penggunaannya. Opsi C kurang tepat, kita eliminasi. Kita lanjut ke opsi E, environmental issues caused by fabric softener. Isu lingkungan yang disebabkan oleh pelembut kain. Ini opsi E kurang tepat karena teks hanya menyebutkan sedikit informasi mengenai pelembut kain yang dapat meracuni kehidupan laut yang ada pada paragraf akhir ya, di sini paragraf 4.
Dengan demikian, gagasan utama teks ini tidak membahas masalah-masalah lingkungan yang disebutkan oleh pelembut kain. Jadi, ini tereliminasi. Opsi jawaban yang paling benar adalah yang opsi A ya. Kita tandai dulu. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, the downside of fabric softener usage. Jadi kerugian penggunaan pelembut kain. Oke, jadi kita lanjut ke soal selanjutnya. Let's move on to the next question. So what is the question? The word permitting in the third paragraph is similar in meaning with. Ini soal vocabulary ya. Jadi the word permitting in the third paragraph di paragraf 3. Paragraf 3 tuh yang 1, 2, 3 yang ini ya. Permitting ini juga sudah di bold. Ada juga udah di slide yang ini. Yang ini ya. Permitting. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu konteksnya gitu ya. Konteks uh, kalimat ini dalam konteks kata ini gitu atau vocabulary ini dalam kalimat ini gitu kan. Oke. Jadi ini yang ditanyakan adalah kata yang maknanya sama dengan permitting ini apa gitu ya dari soal ini gitu ya. Feeling, soaking, charging, attaining, absorbing. Mohon maaf ini 1, 2, 3 belum diedit. Harusnya A, B, C ya. Maaf ya teman-teman, kita lanjut aja. Kata permitting kan terdapat pada paragraf 3 kalimat pertama. Itu artinya fiksatif ya, fiksatif khusus dalam campuran kondisioner, standar dan mewah yang berarti bahwa wangian dapat bertahan lama selama berhari-hari kan. Coba kita baca ya. Special fixatives in the mix of both standard and luxury conditioners mean that the fragrance can last for days. Jadi uh, penggunaan conditioners itu atau wangian itu dapat bertahan selama berhari-hari gitu ya. Permitting wardrobes and drawers. Jadi kayak sudah menyerap gitu ya atau mengisi lemari dan laci gitu wangiannya itu. Jadi kata permitting ini memiliki arti meresap gitu ya, meresap sehingga eh, kata yang sama dengan meresap atau mengisi ini adalah yang feeling yang ini, yang opsi A ya. Yang ini adalah opsi yang paling benar. Jadi feeling artinya mengisi. Ini sama juga dengan permitting. Permitting juga artinya mengisi atau meresap gitu ya. Jadi wewangian itu udah mengisi atau meresap ke dalam lemari dan laci gitu. Nah, untuk opsi yang lain ini tidak benar karena soaking itu artinya merendam ya. Charging itu mengisi juga tapi itu khusus ke untuk seperti charger HP, mencharging HP atau laptop gitu kan. Attaining itu artinya mencapai, absorbing artinya menyerap ya. Jadi pilihan yang lain ini kurang tepat. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Seperti biasa kita ke pertanyaannya dulu ya. It is stated in the passage that katanya dinyatakan dalam bacaan bahwa apa nih yang ada di bacaan ini gitu kan. Kita harus membaca eh, soal teksnya terlebih dahulu ya. Karena nah ini belum kita baca ya karena ini soalnya udah beda. Kita baca dulu teksnya. Untuk menjawab soal ini kita perlu tahu di paragraf-paragraf ini
isinya tentang apa gitu ya. Ide utama dari step program ini untuk mengetahui uh, stated in the passage ini apa gitu ya. Coba kita baca. The United Nations predicts Earth will have to feed another 2.3 billion people by 2050. Jadi katanya Amerika Serikat memprediksi bumi akan uh, The United Nations ini bukan Amerika Serikat ya, tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa prediksi atau memperkirakan bumi harus memberi nih ya, harus memberi makan 2,3 miliar orang di tahun pada tahun 2050. Mostly concentrated in urban centers far from farmland. Sebagian besar terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan yang jauh dari lahan pertanian katanya. Uh, Conventional agriculture may not be able to meet that demand, but kita artiin dulu ya, biar ngerti. Sebagian besar terkonsentrasi di pusat-pusat perkantoran yang jauh dari lahan pertanian. Ini ya arti sebelumnya, yang conventional agriculture, pertanian konvensional mungkin tidak memenuhi permintaan tersebut. Yang ini. But luckily, NASA has been working for decades to tackle food production both on Earth and in space. Untungnya gitu ya. Tetapi untungnya NASA telah berupaya selama beberapa dekade untuk mengatasi masalah produksi pangan ini. Feeding astronauts during long-term space exploration means stretching resources to grow plants in space, including minimizing water use and energy consumption, and eliminating soil. eh jadi NASA ini kan udah berupaya selama beberapa dekade untuk mengatasi masalah polusi pangan ini gitu ya, baik di bumi maupun di luar angkasa. Jadi memberi makan para astronot selama eksplorasi luar angkasa jangka panjang berarti memperluas sumber daya untuk menanam tanaman di luar angkasa termasuk meminimalkan penggunaan air dan konsumsi energi serta menghilangkan tanah. Oke. Coba kita baca mungkin jawabannya ada di paragraf pertama ya. Kita coba lihat dulu di opsi jawabannya. Yang opsi A. Yang opsi A itu the world will run out of food by 2050 according to the United Nations. Kata yang opsi A ini katanya dunia akan kehabisan pangan gitu ya, bahan pangan pada tahun 2050 menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini tidak tepat ya karena seperti yang kita baca tadi pada paragraf pertama ini disimpulkan bahwa menurut PBB pada tahun 2050 mereka itu cuman akan will have to feed another 2.3 billion people by 2050. Jadi mereka itu akan membutuhkan makanan untuk tambahan gitu ya. Sebanyak 2,3 miliar untuk penduduknya gitu ya. Penduduknya 2,3 miliar gitu ya. Hal tersebut bukan berarti kita akan kehabisan makanan pada tahun 2050. Jadi opsi opsi A tidak tepat ya. Kita eliminasi. Terus kita lanjut ke opsi B. NASA has maximized a farming method requiring a little water. NASA telah memaksimalkan metode pertanian yang hanya membutuhkan sedikit air. Yang B ya. Nah, ini yang tepat nih, karena kita seperti yang kita baca ya. Ini ada di paragraf pertama, eh, di paragraf pertama di bagian akhir deh. Coba kita lihat ya. Feeding astronauts during long-term space exploration means stretching resources to grow plants in space, including, nah ini, minimizing water use, minimizing water use and energy consumption, and eliminating soil. Jawabannya ada di sini ya. Jadi meminimalisir penggunaan air ya. Jadi ini adalah opsi yang paling tepat.
Yang B adalah pilihan jawaban yang paling benar ya. Kita tandai dulu. Hmm. Selanjutnya kita lihat opsi jawaban C. NASA is taking over conventional agriculture to address future food demands. Katanya NASA mengambil alih pertanian konvensional untuk memenuhi kebutuhan pangan di masa depan. Nah, kenapa pilihan C ini tidak tepat? Karena tidak ada informasi pada teks yang menunjukkan bahwa NASA ini mengambil alih pertanian konvensional gitu ya. Informasi pada paragraf pertama hanya menyebutkan bahwa NASA selama ini telah melakukan kegiatan pertanian atau agrikultur di luar pertanian konvensional. Jadi opsi C ini tidak tepat. Kita eliminasi. Kita lanjut, kita lihat opsi D ya. Opsi D, to improve plant development, plant science must be integrated with vertical growth structures katanya. Yang D, untuk meningkatkan perkembangan tanaman, ilmu tanaman harus diintegrasikan dengan struktur pertumbuhan vertikal gitu ya. Apakah emang harus seperti itu? Coba kita lihat lagi ya. Opsi D ini tidak tepat ya, karena pada kalimat pertama, paragraf terakhir, kalimat pertama di paragraf terakhir ya, di bagian sini, eh, disebutkan bahwa disampaikan bahwa ilmu tanaman seringkali digabungkan dengan struktur pertumbuhan vertikal. Nah, hal tersebut tidak menunjukkan bahwa keduanya harus selalu digabungkan gitu kan. eh Coba kita lihat. Jadi opsi D ini kurang tepat ya. Kita eliminasi. Opsi E juga tidak tepat. Kenapa bisa tidak benar gitu ya? Coba kita baca. NASA's innovative approach pioneered the establishment of a controlled environment agriculture industry. Pendekatan inovatif NASA memelopori pembentukan industri pertanian dengan lingkungan terkendali. Apa benar NASA ini yang memelopori pembentukan industri pertanian gitu ya? Coba kita lihat ya. Eh, Kaitan antara langkah inovatif NASA dengan eh di industri ini tuh jawabannya ada di sini nih. This maksudnya tentang NASA ini ya, bukan jawabannya untuk yang nomor 4 ini. Yang ini di inovatif. This innovative approach to farming created a foundation for the industry of controlled environment agriculture or CEA. Kaitan antara langkah inovatif NASA dengan the industry the industry yang ini ya, the industry of controlled environment agriculture or CEA, dibahas di paragraf kedua kan yang ini. Pada paragraf tersebut disebutkan bahwa langkah inovatif NASA hanya menciptakan landasan yang ini nih, hanya menciptakan created a foundation ya for the industry. Hanya menciptakan landasan saja ya, bukan menjadi pelopor gitu. Jadi opsi E ini kurang tepat. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini dieliminasi. Opsi yang paling tepat adalah opsi B ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir pada pagi hari ini. Seperti biasa kita baca soalnya terlebih dahulu. Regarding the role of NASA, in producing food, we know that. Ini kata kuncinya adalah producing food. Produksi makanan katanya. Kita tahu bahwa
mengenai peran NASA ya dalam memproduksi pangan gitu ya, dalam membuat makanan, kita tahu bahwa kita kurang lebih sudah membaca ya tadi beberapa paragraf di atas itu ya. Saya yakin kalian udah ada yang tahu untuk jawabannya ini. Opsinya ini adalah tentang producing food. Informasi mengenai peranan NASA dalam produksi makanan terdapat pada paragraf pertama ya. Coba kita lihat. Paragraf pertama pada kalimat di kalimat kedua. Katanya conventional agriculture may not be able to meet the demand, but luckily NASA has been working for decades to tackle food production both on Earth and in space. Itu ya. Eh, pada kalimat yang saya baca tadi, pada kalimat kedua yang tadi dibaca, NASA selama ini itu telah melakukan kegiatan pertanian untuk memenuhi pasokan makanan baik di bumi maupun di luar angkasa katanya kan. Jadi both on Earth or in space. Pada kalimat ketiga juga disampaikan, ini berarti bahwa eksplorasi ruang angkasa yang panjang telah mendorong NASA untuk memaksimalkan sistem pertanian mereka demi menyediakan makanan bagi para astronot gitu ya. Dengan demikian, pernyataan yang tepat adalah yang opsi D. The space expedition, the longer the space expedition is, the more NASA optimizes its farming resources. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi D. Kok jadi biru, guys? Wait. Opsi pilihan yang paling benar adalah opsi D. Semakin lama ekspedisi luar angkasa yang dilakukan, semakin NASA memaksimalkan sumber daya pertanian mereka gitu kan. eh Jawabannya tuh ada di sini nih, di paragraf pertama, di baris ketiga. Biar lebih jelas, saya highlight ya. Feeding astronaut during long-term space exploration means stretching resources to grow plants in space, including minimizing water use and energy consumption, and eliminating soil. Itu ya. Jadi semakin lama ekspedisi luar angkasa yang dilakukan, semakin NASA memaksimalkan sumber daya pertanian mereka gitu. Jadi opsi pilihan yang paling benar adalah opsi D. Nah, kenapa pilihan yang lain itu salah ya? Coba kita baca terlebih dahulu. The more farming techniques NASA uses, the less energy it requires. Semakin banyak teknik pertanian yang digunakan NASA, semakin sedikit energi yang dibutuhkan. Nah, di teks tidak menjelaskan itu ya. Pada kalimat terakhir paragraf pertama di sini ya. eh di sini. This approach could have been bargaining future generations, said Ned Story, Chief Science Officer and Plenty Unlimited, one of several companies building on NASA's Plant Growth Research. Mohon maaf. Untuk pilihan A ini tidak tepat karena jawabannya ada di sini, bukan di sini ya teman-teman ya, maaf ya, bukan di sini, tapi di sini.
Informasi yang disampaikan adalah eksplorasi ruang angka. Bukan. Pada kalimat terakhir paragraf pertama disampaikan bahwa konsumsi energi yang minim merupakan bagian dari teknik pertanian NASA, bukan dampak dari semakin banyaknya teknik yang NASA gunakan gitu ya. Jadi makanya opsi A ini tidak benar. Ini dieliminasi. Selanjutnya yang opsi B kenapa tidak benar. The greater the space explorations is carried out, the more number of astronauts that must be fed. Katanya ya. Semakin besar eksplorasi luar angkasa yang dilakukan, semakin banyak astronot yang harus diberi makan. Ini jawaban B tidak tepat karena pada teks tidak terdapat informasi mengenai eksplorasi besar ruang angkasa gitu ya. Informasi yang disampaikan adalah eksplorasi ruang angkasa jangka panjang gitu. Ini masih ada di kalimat terakhir paragraf pertama ya. Di sini ya berarti. Selain itu tidak disebutkan juga jumlah astronot yang diperlukan gitu. Jadi makanya opsi B ini tidak tepat. Kita lihat opsi C. The more people requiring food, the more maximum NASA's agricultural technology will be. Semakin banyak orang yang membutuhkan makanan, semakin maksimal teknologi pertanian NASA. Ini tidak tepat gitu ya. Pada kalimat akhir paragraf pertama, masih di paragraf pertama ya, di kalimat akhir disampaikan di sini bahwa pemaksimalan teknologi pertanian NASA itu tidak disebabkan karena kebutuhan pangan yang meningkat gitu ya. Perjalanan ruang angkasa yang panjanglah yang menyebabkannya gitu kan. Jadi si opsi C ini tidak benar. Opsi D tadi udah dijelasin ya, kalau ini tuh adalah opsi yang paling benar. Kita bahas yang kenapa ini tidak benar. The more maximum NASA farming technology becomes, the less traditional farming will be required. Semakin maksimal teknologi pertanian NASA, semakin sedikit pertanian tradisional yang dibutuhkan. Ini tidak tepat ya. Eh, pada kalimat kedua paragraf pertama, coba kita lihat ya. Conventional agriculture may not be able to meet that demand, but luckily NASA has been working for decades to tackle food production both on Earth and in space. Emang rata-rata semua jawabannya ada di paragraf pertama ya, meskipun ada juga tadi yang di paragraf kedua. Jadi di sini ini dijelaskan bahwa disampaikan bahwa kebutuhan pangan kemungkinan tidak dapat dipenuhi oleh pertanian konvensional ya. Dan beruntung NASA selama ini telah memaksimalkan sistem pertanian mereka gitu ya. Informasi tersebut itu tidak menunjukkan bahwa kita tidak butuh pertanian konvensional setelah adanya sistem pertanian milik NASA. Jadi makanya si E ini tidak benar. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Oke. Jadi itulah pembahasan soal literasi bahasa Inggris SNBT pada pagi ini. Kita hanya membahas 5 soal saja untuk hari ini, pagi ini. Selanjutnya kita akan membahas 5 soal lagi untuk belajar soal-soal literasi bahasa Inggris selanjutnya. Untuk soal-soal seperti ini kita harus banyak membaca, banyak reading untuk agar kita lebih terbiasa untuk membaca, kita juga akan mendapat banyak vocabulary baru dan kita kalau misal kita terbiasa dalam membaca, kita akan dengan cepat gitu ya beradaptasi dan dengan cepat juga menjawabnya untuk soal-soal seperti ini gitu. Semakin banyak praktik, semakin cepat juga kita dalam expert di bidang ini gitu ya. Jadi kita akan lebih baik lagi gitu ke depannya dalam mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris ini. Jadi kita emang harus lebih banyak praktiknya gitu ya, banyak baca dan praktis gitu ya. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you next time.